Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'th wan nahdha. Ashabul fadilah hadratil muhtaramin, sadatul ulama wal masyayikh wal asatir, ashabul ma'ahid, ashabat turuqis sufiyah, hadratul mustasyarin, hadratul syaisyuriyah, ketua tanfidiyah cabang NU akramahu bi'izzih, seluruh pengurus yang hadir cabang maupun MWC ranting, kalau ada pejabat pemerintah yang saya hormati, Badan Otonom Muslimat Fatayat Ansor Paganusa, a'azzakumullah. Kalau kita baca Al-Quran, tidak ada kata-kata secara terang-terangan umat Islam, nggak ada. Coba baca Quran, nggak ada umatan Islamiyah, nggak ada. Nggak pernah baca Qurannya, kalau baca Qurannya baca kulhu falak nasnya, tahlil, kalau itu tahlilan, kalau itu tidak ada dalam Al-Quran yang namanya simbol umat Islam. Yang ada wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasat litakunu syuhada'al nas. Saya jadikan kaum Muhammad dan pengikutmu umat wasaton, umat yang keren, bermartabat, disegani, dihormati oleh orang lain. Umat wasat artinya umat yang bermartabat, berkualitas, disegani oleh umat yang lain. Supaya apa? Litakunu syuhada 'alan nas, agar kamu sekalian berperan di tengah-tengah masyarakat, bukan di pinggir, bukan penonton, pemain, bukan penonton di pinggir tapi di tengah, pemain. Litakunu syuhada 'alan nas, syuhudan dinian, peran agama, syuhudan thaqafiyan, peran pendidikan dan akhlak, syuhudan hadarian, peran kesejahteraan, welfare, ekonomi, syuhudan ijtimaiyan, peran sosial kemasyarakatan, syuhudan insanian, peran kemanusiaan, itu puncaknya itu. Nah, pertama syuhudan dinian, ayo kita rebut semua peran agama, harus kita yang pegang. Ketua ulama, ketua Kemenag, apalagi Kemenag, rektor, semua ada rektor IAIN atau UIN, pokoknya status yang bergengsi harus kita pegang. Imam Masjid Agung, Masjid Jami Agung harus NU, khotibnya harus NU, gitu. Kalau enggak salah semua nanti. Kenapa? Ya karena di NU lah kajian-kajian agama yang mendalam. Di luar NU ada kajian Islam, ada ngaji, ada, tapi tidak mendalam. Hanya di NU yang masih mempertahankan kajian-kajian yang sangat mendalam, itu pun di beberapa pesantren yang ngakunya modern sudah nggak doyan lagi.
Padahal itu merupakan khazanah keilmuan kita. Contoh, suatu ketika Imam Syafi'i, namanya Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Uthman bin Abbas bin Syafi' bin Musayyab bin Ubaid bin Abdul Yazid bin Abdul Muttalib, lahir di Palestina, Gaza yang sekarang lagi digempur Israel, tahun 150, wafat di Kairo Dusun Fustat tahun 204. Jadi Imam Syafi'i itu umurnya hanya 54, tua saya 73 sekarang. Imam Syafi'i 54. Suatu ketika Imam Syafi'i mendapat surat dari gubernur Mawara an-Nahr, Afghanistan dan sekitarnya, Transoksania kata orang barat menakmani itu, Mawara an-Nahr, sebelah sananya Bengawan, namanya Abdurrahman Al-Mahdi. Siapa namanya? Kirim surat pada Imam Syafi'i. Isinya surat, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi. Siapa? Rabi'. Naktub ar-risalah. Ayo kita nulis surat menjawab pertanyaannya gubernur. Imam Syafi'i dikte imla, Rabi' nulis. Akhirnya surat dari Imam Syafi'i kepada Gubernur Abdurrahman Al-Mahdi berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Kiai harus ngajar ini, Kiai Syuriah, Roy Syuriah harus ngajar ini. Masa ngajar itu fasolatan, ngajar cuma mujibatul ghusl arba'atun, bola-balik mujibatul ghusl arba'atun, wajibnya mandi ada 4, 1 istiqlal khitan illa minzila, ketika 2 perkakas ketemu walaupun nggak muncrat, bola-balik terus. Gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, pertama harus paham macam-macamnya ayat Quran. Ayat Quran tidak sama, bermacam-macam. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, qul huwallahu ahad, jelas sudah, nggak usah tafsir, nggak usah. Ada mutasyabihah, remang-remang, ini yang butuh tafsir. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudhu, senggolan batal. Apa arti bersenggolan? Kata Imam Malik, kalau syahwat senggolan, kalau nggak syahwat enggak, kata Imam Malik. Kata Imam Hambali, kalau suami pegang jangan saling memegang, jangan saling merangkul. La masa musyarakah, la masa itu musyarakah, saling merangkul itu batal. Kalau suami pegang tangan tawaf nggak batal, pegang tangan istri tawaf nggak batal, asal jangan saling merangkul. Kalau Imam Syafi'i, suami istri punya wudhu senggolan, sengaja nggak sengaja, syahwat nggak syahwat, batal. Syafi'i paling keras itu. Kalau kata Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, suami istri punya wudhu, mohon maaf, ciuman, pegang-pegang, syahwat kan, sengaja, gak batal, kecuali kalau melakukan yang satu baru batal. Yang satu ngerti yang satu baru batal. Seperti nyenggol alat punya kita, kalau Imam Syafi'i batal. Imam Hanafi enggak, punya sendiri kok batal, punya orang lain baru batal. Makanya Imam Hanafi, ya, kalau kita punya wudhu nyenggol anunya kita, punya sendiri enggak batal. Kalau baru punya orang lain baru batal. Kalau Imam Syafi'i enggak,
punya sendiri pun batal. Nah, ini perbedaan namanya ayat mutasyabihah. Apa? Yang kedua, ada ayat mutlaqah absolut, ada ayat muqayyadah kondisional. Yang absolut, ati'ullah wa ati'ur rasul, taatlah kamu kepada Allah, taatlah kamu kepada Rasulullah, absolut. Wa ulil amri minkum, taatlah kepada pemerintah, muqayyadah, kalau pemerintahnya bagus, paham? Maka kalau yang ini mutlaqah, yang wa ulil amri minkum muqayyadah, lihat dulu kondisional, lihat dulu perintahnya bagus apa enggak. Kalau perintahnya bagus kita wajib taati, kalau perintahnya salah atau melanggar syariat Islamnya tidak boleh kita taati. Itu namanya muqayyadah. Ada lagi ayat ammah, umum, ada khusus. Aqimus shalah umum, siapa saja, kapan saja, di mana saja wajib sholat. Wajahidu fi sabilillah wa qatilul ladzina kafaru kulu washrabu, enggak wajib, enggak, kecuali kalau kita diserang baru kita wajib lawan perangan. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, apa sama dengan wajib sholat? Perintahnya sama, fi'il amar, namanya fi'il amar kan. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah. Satunya lagi, aqimus shalah, sholatlah. Sama-sama perintah. Ini wajib, ini enggak wajib. Bobot wajibnya tidak sama lah kira-kira. Nah, oleh karena itu kalau enggak ngaji usul fikih, enggak mungkin bisa paham Islam dengan benar. Monggo kayaknya ngajar usul fikih, bukan hanya fikihnya. Fikih gampang, fikih sih haram, halal, makruh, sunnah, wajib, gampang fikih. Yang agak mikir usul fikih. Dan ada ayat hakiki, ada majazi, ada yang maknanya realistis, ada yang metaforis. Yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atasnya tangan orang kafir, bukan tangan Allah, nggak punya tangan. Qudratullah, kekuasaannya. Waja'a rabbuka wal malaku soffan soffa, nanti di mahsyar malaikat berbaris. Waja'a rabbuka, Tuhan datang, periksa barisan. Apel bendera merah putih inspektur upacara apa? Bukan Tuhan yang datang. Waja'a rabbuka artinya wajah amru rabbik, perintahnya yang datang, bukan Tuhan datang periksa barisan malaikat. Disebut upacara pagi Senin, apel pagi hari Senin. Ada lagi ayat apa? Nasikhah dan mansukhah, yang menghapus dan dihapus. Walhasil itu rinciannya lah. Nah, yang kedua, sudah paham ayat Quran bermacam-macam, belum cukup kata Syafi'i dalam suratnya kepada yang nulis top, kalau hafal temannya. Makanya sarapan susu, madu, jahe merah, telur cerdas. Sarapannya ampas kelapa, masya Allah, dedel. Campur iwa asin, ikan asin. Kalau sudah paham Quran dengan begitu macamnya, nomor dua harus paham hadis. Quran namanya bayan ilahi, hadis namanya bayan nabawi. Kenapa? Karena Quran mujmal, hadis mufassir. Quran ammah, hadis mukhassis. Quran mujmal mutlak, hadis yang mubayyin. Jadi tidak bisa lepas dari hadis kalau mau paham syariat Islam yang benar. Contoh, berkali-kali aqimus shalah, wajib sholat, gak sholat neraka. Di Quran gak ada. Sholat itu 5 kali, namanya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ada di Quran? Gak ada. Berapa kali sholat? Gak ada. Namanya sholat gak ada di Quran. Coba
segitu pentingnya. Nah, maka harus lihat hadis. Hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, furidat alaikum khamsu maktubat al-dhuhr wal asr wal maghrib wal isya wal fajr. Ini hadis bukan Quran. Hadis pun ada 4 grade, ada 4 apa? Tingkatan. Pertama, hadis yang mutawatir, marwahu jam'un an jam'in la yuhtamal fihi dzikr khata. Hadis yang tidak mungkin bohong, enggak mungkin salah. Yang kedua, hadis masyhur terkenal. Yang ketiga, hadis aziz yang bernilai. Yang keempat, hadis ahad individual. Ini kiai harus paham roh syuriah ini. Kalau wilayah lebih lagi harus beritahu lagi. Roh Islam lebih lagi harus. Nah, hadis tidak boleh kita mengingat hadis. Hadis menjelaskan apa yang umum dalam, yang masih umum, masih global dalam Al-Quran. Yang merinci adalah hadis. Dah, sudah paham bayan ilahi Al-Quran, paham bayan nabawi hadis, belum cukup kata bayan akli. Nah ini akal harus dipakai. Akalnya akal ulama, akalnya menjenengan. Kalau jenengan akal ampas kelapa lah, insyaallah. Akal apa? Urap kangkung. Ibu saya dulu kangkung terus, makanya akal harus dipakai. Akal ada 2. Satu, akal kolektif, namanya ijma. Ijma ada 2, qauli dan sukuti. Qauli, ulama mengatakan saya setuju. Yang sukuti semua mengatakan pendapat ini diam, setuju, berarti diam, itu nggak menyangkal. Tapi sedikit, ijma sedikit. Contoh, arkanus sholati sab'ata asyar, rukun sholat ada 17. 1 takbiratul ihram, 2 an-niyah, 3 al-qiyam berdiri, 5 istata bagi yang mampu, 4 qiraatul Fatihah, baca Fatihah, ruku yang kelima ruku. Bukan Quran, bukan hadis itu. Di hadis enggak ada rukun sholat 17, hadis enggak ada itu. Jangankan Quran, tapi adalah ijma'ul ulama, apa? Konsensus para ulama. Dah. Yang kedua, akal individual, akal sendiri-sendiri, namanya qiyas. Qiyas ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, iqna'i. Yang saya terangkan 2 aja ya, yang 7 kalau sini lagi lah. Aulawi, wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar kepada 2 orang tua, jangan bentak-bentak ayah dan ibu. Kalau gitu kita tempeleng aja. Yang dilarang ngomong kasar, bentak, kita pukul aja ya ibu. Nah, kalau bentak saja haram, kalau ngomong kasar saja haram, dosa besar. Fabil aula, lebih-lebih nempeleng. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina haram, mendekati zina haram. Wala taqrabu, zinanya mendekati haram, zinanya itu namanya qiyas aulawi. Apa namanya? Qiyas burhani sekarang, burhani demonstratif, analogik. Nah, kalau tadi namanya superior analogik yang pertama tadi. Kalau kedua namanya demonstratif analogik. Sabu-sabu, narkoba,
Hukumnya apa? Hukumnya berani haramkan. Di Quran ada, hadis ada, ijma ada? Nggak ada. Berani haramkan. Oh, pakai kias. Hadza muskirun, ini barang memabukkan. Wa kullu muskirin khamrun, setiap yang bukan termasuk golongan khamr. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram. Di Quran ada, fahadza haram, maka ini barang haram. Dari awal dulu, hadza muskirun, ini namanya muqaddimah sughra, premis minor. Yang kedua, wa kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan masuk dalam kategori khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, sedangkan khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Natijahnya fahadza haram, maka ini barang haram, namanya natijah shadiqah, positive conclusion. Paham tidak? Jadi, nah ini pegang. Ingat, dengan adanya ijma dan kias, dengan ada apa? Ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih juga ada ijma dan kias. Sapinah, Sulam, naik ke Fathul Qorib, Fathul Wahab, Muhadzab, Majmu', Mahalli 40 jilid, Majmu' 24 jilid. Karena apa? Ada ilmu fikih karena ada ijma dan saat dia pakai Quran hadis saja, nggak ada usul fikih, nggak ada fikih, nggak ada. Saat dia hanya Quran hadis saja, nggak ada fikih. Maka kita orang NU yang punya ijma dan qiyas pasti paham ilmu fikih. Munas oleh ulama kalau membahas masalah persoal pertanyaan 15 soal 2 hari selesai. Coba kalau bukan NU 4 tahun belum selesai itu. Kan nggak punya qiyas, nggak punya ijma. Kalau ada orang sholatnya baik, kita tanya, Ustadz ente sholatnya baik sekali Ustadz, ente sholatnya baik, rukuknya, sujudnya, belajar di mana Ustadz? Saya belajar di Quran dan hadis. Wallahi bohong. Yang benar belajar dari ibu saya, bapak saya, ustadz saya di musola. Lah nanti ustadznya dari gurunya sampai Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dari gurunya Imam Malik. Imam Malik dari gurunya Imam Rabi'ah. Imam Rabi'ah dari gurunya Imam Kharijah. Imam Kharijah dari bapaknya sahabat Zaid bin Thabit. Sahabat Zaid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita ikut Imam Syafi'i berarti kita ikut Rasulullah. Paham tidak? Tanpa ini kita nggak akan cerdas kalau tanpa usul fikih. Ya, usul fikih menjadikan santri cerdas. Jangan fikihnya saja, fikih gampang fikihnya. Dah, nggak usah taklid pada Syafi'i, langsung saja Bukhari, hadis yang paling nomor 1 Bukhari. Sini. Hadis nomor 1 Bukhari. Lihat Imam Bukhari. Covernya apa? Apa cover itu? Sampulnya saja kitab Bukhari. Sahih Al-Bukhari, Jama' wa Tasnif Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. Syafi'iyul madhab. Tulisan di kulitnya dulu, kulitnya kitabnya. Gak usah isinya, gak usah baca isinya lah, di kulitnya aja. Jadi Imam Bukhari yang hafal hadis 600.000 itu taklid pada Imam Syafi'i. Beliau wafat tahun 256, Masya wafat tahun 204, beliau 256. Ya Allah, ente baru SAG nggak mau taklid, swasta lagi SAG-nya, sarjana alam. Dah, maka dengan demikian pesantren harus tetap mengkaji ilmu-ilmu seperti ini. Yang kedua, ilmu kalam. Ini kalau bukan pesantren males. Kalau salah negeri, alian negeri, mohon maaf,
ada negeri sana negeri males di pesantren. Menurut Imam Abul Hasan Al-Asy'ari, Imam Ahlussunnah Jamaah, Allah mempunyai sifat wajib berapa? Nomor satu sifat di Quran tidak ada. Baca Quran, ada enggak? Allahu wujud, ada tidak? Ayo. Sami'un basir, ada enggak? Alimun qadirun, ada enggak? Hayyun, ada enggak? Mau wujud, ada enggak? Enggak ada. Coba. Tapi Imam Asy'ari meletakkan sifat wujud nomor satu, first number, nomor pertama. Di Qur'annya enggak ada. Ya Allah. Kenapa? Karena menurut Imam Asy'ari, kita ini sebenarnya tidak ada, tapi kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Ayo ulang lagi. Kita ini sebenarnya, tapi kita ini oleh yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Yang ada hanyalah yang ada. Nah, ini ada dhamir pronoun kata ganti 3 bahasa Arab ya. Ana, aku, anta, engkau, huwa, dia. Silakan dipakai. Saya pakai, silakan. Ana Said, ana Khalid, ana Abdurrahman, ana Hasan, ana Fatimah, ana Zainab, silakan. Tapi nanti mati semua, mati enggak? Kalau udah mati semua, ada enggak? Aku Said, aku Hasan, ada enggak? Enggak ada, tinggal la ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Aku siapa? Aku siapa? Enggak ada sudah. Hasan, Abu Bakar, Toto, Soekardi, Solikin, udah enggak ada, udah. Tinggal aku. Yang kedua, engkau, silakan. Engkau Ahmad, engkau Hasan, engkau Abu Bakar, engkau Fatimah, engkau Zainab, mati semua nanti. Engkau Said, mati. Tinggal engkau satu yang enggak mati. La ilaha illa anta subhanaka inni. Tidak ada Tuhan kecuali anta. Itu artinya la wujuda illa anta. Itu artinya la anta illa anta. Tidak ada engkau kecuali engkau. Engkau yang udah enggak ada. Yang tadi pertama, la ana apa? La ilaha illa ana, artinya la wujuda illa ana. Tidak ada yang ada kecuali aku. Artinya la ana illa ana. Tidak ada aku kecuali aku. Tidak ada aku Hasan, Khalid Soekarno apa siapa, udah nggak ada. Toto, Soekardi nggak ada, sudah. Tinggal aku. Allah, maka tidak ada aku kecuali aku. Paham tidak? Satu lagi, dia Ahmad, dia Abu Bakar, dia Hasan, dia Khalid, dia Muhammad, dia Fatimah, Zainab, Tuti, mati semua. Tinggal dia satu yang gak mati. La ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tidak Tuhan kecuali dia. Artinya la wujuda illa huwa. Tidak ada yang ada kecuali dia. Artinya la huwa illa huwa. Tidak ada dia kecuali dia. Maka yang sebenar-benarnya aku siapa? Allah. Yang sebenar-benar engkau siapa? Allah. Yang sebenar-benarnya dia siapa? Allah. Kita ini pinjam. Maunya berapa tahun pinjamnya? Jawab, berapa tahun pinjam maunya? 80? 100? Jawabnya yang benar, terserah yang meminjamkan. Siapa tahu pulang dari sini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa tahu? Ya karena kita ini pinjam anak, pinjam anta, pinjam huwa pada Allah. Ya terserah dia yang punya.
Kita pinjam sepeda motor, mau diambil silakan, saya pinjam kok. Gitu kan? Siapa tahu, jadi terserah yang meminjamkan, yang memiliki. Paham? Jadi hakikatnya wujud adalah Allah. Kita ini diwujudkan. Paham? Oleh karena itu kita harus jamaah mengikuti Imam Abul Hasan Ali Al-Asy'ari. Nah, sekarang tasawuf. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin. Allah ketika selesai menciptakan Adam dari tanah liat, kemudian dihembus, ditiup dengan rohnya Allah. Maka malaikat diperintah sujud pada Adam, hormat pada Adam, karena di situ ada nafkah ilahiyah, nafkah rabbaniyah. Nah, kita ini hidup ini, kita ini semua ini ada unsur nafkah ilahiyah kita ini. Kita ini nafkah rabbaniyah ada unsur itu. Paham? Oleh karena itu nafkah rabbaniyah sekarang berupa apa? Berupa kalbu, apa? Hati. Hatilah tempatnya kebenaran, tempatnya nilai-nilai universal, jujur, adil, benar. Itu ada takwa, adanya di qalb. Yang bohong itu cangkem paling, yang bohong mulut paling. Nah, kalbu ini terdiri dari apa? Pertama, bagian paling tinggi namanya basirah. Apa namanya? Bal insanu ala nafsihi basirah walau alqa ma'adhirah. Setiap manusia punya basirah, the eye of heart, mata hati. Kalau mata ini namanya basor, mata ini namanya basor. Untuk melihat apa? Melihat, oh ini cantik, ini enggak cantik, ini mata ini. Oh ini kuning, ini hitam, ini mancung, ini pesek, ini. Tapi kalau ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini khair, ini syar, mata hati, namanya basir. Kalau maka basir tempatnya ilham, fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Basir diberitahu oleh Allah membedakan ini fujur, ini apa? Takwa, ini baik, ini buruk. Kalau sudah berfungsi akan estafet, akan perintah pada bagian kolbu yang kedua, namanya dhamir. Apa namanya? Konsien, moral. Kalau sudah tahu jujur itu benar, bohong itu jelek, maka dhamir akan berkata, jujurlah kamu, if'al. Bohong itu jelek, jangan jujur kamu, la tafal, don't do that. Jujur itu baik, do it. Bohong itu jelek, don't do that. Itu suara dhamir kita. Istafti qalbak albirru matma'annai qalbuk wal ithmu ma haka fi nafsik wa taraddada bihi sadar. Kalau ente lakukan sesuatu dengan tenang, senang, seandainya orang melihat saya lagi bagi-bagi sembako, ya bagi-bagi sedekah, kelihatan orang banyak, seneng nggak? Ya seneng tuh, barang bagus. Tapi kalau lagi di diskotik ketahuan orang, seneng nggak? Lagi korupsi, jangan tahu orang, jangan tahu polisi, jangan tahu KPK, jangan tahu jaksa. Kalau lagi main-main, jangan tahu istri saya, gitu. Itu namanya, kalau jangan tahu istri saya, jangan tahu KPK, itu pasti dosa itu isinya. Yang intel pasti barang dosa. Saya lakukan ini tapi jangan tahu istri saya, pasti dosa. Tapi kalau silakan orang menonton saya lagi bagi-bagi sembako, itu pasti benar itu. Albirru matma'annai qalbuk wal itsmu ma haka fi nafsi. Tapi dhamir ini ada 3 grade, 3 tingkatan. Ada dhamir istimai, apa? Moral lingkungan. Para santrinya koyoyoyo, sholat Jumat depan sendiri jam 10 udah berangkat. Kalau lagi di Jakarta, wallahu a'lam. Ini orang punya moral, tapi moral lingkungan. Yang kurang ajar apa? Di depan mertuanya kurang ajar, itu kurang ajar namanya. Gak punya dhamir, gak punya moral.
Yang kedua, moral konuni, domir konuni, moral legal formal. Ada surat tugas, jelas ada gajinya berapa, bonusnya berapa, saya berangkat kerja. Nggak ada, nggak mau saya kerja. Nggak ada honor, nggak ada bonus, nggak ada selari, nggak ada gaji, ngapain? Nggak. Ada amplop, saya ceramah atau khutbah, nggak ada amplop, nggak mau. Masih punya domir, masih, tapi terlalu legal formal. Yang nggak punya domir apa? Yang nggak punya domir, amplop diterima, ceramah nggak, ceramahnya nggak, amplop diterima, ngajarnya nggak. Nah, itu yang nggak punya domir itu. Kalau masih ada amplop, ada ngajar. Nggak ada amplop, saya nggak ada ngajar. Masih mending tuh. Yang kurang ngajar apa? Amplop di gaji tanda tangan nih, tapi ngajar nggak. Ada kayak gitu, ada nggak? Ada kayak gitu, ada nggak? Yang ketiga, yang paling baik, yang paling agung mulia adalah domir dini, moral ukurannya agama. Dimanapun, kapanpun, ada SK atau nggak ada SK, ada gaji atau bonus atau tidak ada, baik kita lakukan, yang jahat kita tinggalkan. Itu namanya domir dini. Apa namanya? Tiga ini harus tiga ini. Kita semua harus. Basirah, domir, nah satu lagi, fuad. Fuad apa? Fuad ini hakim yang akan mengeluarkan vonis kita ini baik apa buruk, benar apa salah, hakim. Lah hakim fuad itu nggak bisa disuap, nggak bisa bohong. Maka dzabal fuadu maro'a, fuad tidak bisa bohong. Kalau saya misalkan kata Basirah ini salah, korupsi itu salah, domir mengatakan jangan korupsi, kita lakukan, maka fuad akan berkata kamu kurang ajar, kamu salah, gitu. Kalau kata Basirah jujur itu baik, kemudian domir mengatakan jujurlah kamu, dan kita jujur, maka fuad akan mengatakan kamu benar. Maka sekarang ini semua harus punya fuad. Hakim agung, jaksa, polisi harus punya fuad. Hakimnya harus punya hakim malah. Gitu tadi ya enggak? Itu namanya deprahat atau nuraninya, yaitu cahaya dari Allah. Nah, tiga ini harus ini. Tiga ini semua kita harus pegang, harus mengasah qalbu kita dengan tiga: basirah, domir, fuad. Yang bohong tuh bukan hati, bukan fuad, mulut bohong. Demi Allah saya tidak ngambil. Demi Allah bukan saya. Demi Allah saya dapat sedikit, banyak. Ayo, pernah nggak itu? Berarti orang bohong itu yang pertama kali dibohongi domirnya sendiri. Kita bohong, saya bohong nih. Yang pertama kali saya bohongi saya sendiri, yang pertama kali saya bohongi. Ya enggak. Demi Allah saya nggak berbuat. Iya. Berarti yang dibohongi saya sendiri yang pertama kali, baru orang lain. Nah, tiga ini harus. Yang dua nanti kalau sudah tua, kalau saya masih muda nggak usah. Yang kedua namanya asrar, the secret power, kekuatan yang rahasia. Asrar kayak Gus Dur. Nah, Gus Dur itu direct illumination from Allah, selalu dapat bisikan dari Allah langsung. Gus Dur itu bukan nabi, bukan, tapi lalu dapat ilham. Namanya apa tadi? Asrar, dibukanya kerahasiaan, kashful ghaib atau intuisi. Kalau bahasa filsafatnya intuisi. Nah, contoh, baru saja operasi di rumah sakit, baru siuman lah. Sudah ada orang 5, saya, Pak Muhammad, Pak Saifullah Yusuf, ada Ketua Golkar Jawa Tengah Pak Wisnu, ada Menteri Koperasi Cakrawardaya, masih orde baru. Beliau mengatakan aku bakal jadi presiden. Saya orang 5 ini kaget, ini orang Gus sudah konslet ini. Udah konslet, karena kebetulannya di operasi juga syaratnya kan konslet ini. Setelah jadi presiden, ajudannya namanya Pak Sutarman, masih kombes.
Pak Sutarman mau sampean bakal jadi Kapolri. Yang bener Pak, jangan bercanda Pak, yang bener Pak. Betul jadi Kapolri. Nah, Prabowo itu orang baik, dipecat dari Pangkostrat, tidak melawan. Engkau bakal jadi presiden kalau sudah tua, benar. Pagi jalan-jalan, jogging, olahraga, mampir ke rumah saya jam 7:30, minum air putih, AC saya buka, roti tawar, tidur ngorok 20 menit. Begitu bangun, Kang Said, sampai nanti kalau sudah umur 56 tahun jadi ketua PBNU. Benar, 56 tahun waktu saya di Makassar itu. Walhasil itu namanya apa? Namanya asrar, kekuatan intuisi atau hadas, kasyful ghaib, nurun mubashir yakhdibullah al qalbi man yasha. Makanya yang muda sih nggak mungkin, nanti lah kalau tua. Yang terakhir lataif, kekuatan hati namanya apa? Lataif. Contoh Sayyidina Umar dapat surat dari gubernur Mesir, Khalifah Aminin, Sungai Nil lagi surut, nggak ada airnya Sungai Nil. Pada satu sungai di Afrika ya Sungai Nil satu, seluruh Afrika ini satu sungai. Dulu sebelum agama Islam zaman Fir'aun dulu, kalau Sungai Nil surut berarti tandanya minta tumbal. Perempuan cantik dikasih perhiasan lengkap, gelang kalung, dibuang, dilempar, nanti air datang, ditelan air si perempuan itu. Dulu zaman Fir'aun. Sekarang bagaimana? Sayyidina Umar ambil kertas, ambil pulpen, kepada saudara Sungai Nil, kalau kamu mengalirkan air karena Allah, mengalirlah, karena kami membutuhkan engkau. Kami membutuhkan engkau. Tapi kalau kamu mengalirkan air karena tumbal gadis cantik, gak usah ngalir, kami gak butuh kamu, gak usah ngalir. Ayo bawa ke Mesir ya. Ini ada bicara, ada ini, bukan dongeng, bukan nyata, tarikh. Bawa ke Mesir surat itu, dilempar ke Sungai Nil, datang air sampai sekarang. Ini namanya kekuatan lataif atau latifah. Paham tidak? Dah gak usah bicara dua lah, ini yang penting apa tadi? Yang penting basirah, dhamir dan fuad. Nggak usah asal, nggak usah, nanti jadab nanti malah malah bambung malah. Nah, itulah tasawuf Imam Ghazali. Imam Ghazali mengatakan at-tasawuf bil hal laisa bil maqal. Ilmu tasawuf dengan tingkah, perilaku, bukan dengan pidato, bukan dengan ceramah, bukan dengan diskusi, bukan dengan seminar. Saya ini ceramah pinter, tapi lakuannya belum tentu. Saya ini. Nah, oleh karena itu Imam Ghazali menulis kitab Ihya, separuh awal syariat, dari babul ilmi, babul miyah, babul toharoh, separuh kedua bagi dua, separuh kedua bagi dua. Seperempat bicara muhlikat, hal-hal yang menghancurkan manusia. Apa? Takabur, hasud, suudzon, sum'ah, riya, ujub, adawah, baghdha. Tuh yang menghancurkan kita itu. Sombong, takabur, iri, hasud, dengki. Yang menyelamatkan kita separuh akhir diterangkan, namanya munjiat, taubat, wara, zuhud, sabar, tawakal, ridho, syukur, dan nanti sampai ke mahabbah dan ma'rifat. Ada yang ngajar Ihya kayak sebutin? Ada yang ngajar Ihya di sini? Ihya harus dibaca supaya kita tahu. Tapi yang menjelaskan harus sempurna. Begini. Nafsu itu ada dua. Nafsu ghadabiyah, nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi ketua PBNU, saya harus jadi presiden, harus jadi DPR. Datang dari nafsu ghadabiyah. Tapi kalau niatnya baik, alam akan baik semuanya. Kesehatan akan saya majukan, semua orang sehat, nggak ada yang penyakitan. Pendidikan saya majukan,
Gak ada orang miskin saya bantu semua, saya pikirkanlah walhasil. Kalau niatnya baik, tujuannya ibtigha al-mardhatillah, itu namanya bukan hawa nafsu, namanya himmah. Apa? Himmah. Yang keras apa? Himmah. Orang yang himahnya besar Rasulullah SAW. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi. Nabi Muhammad orang himahnya besar, saya harus menang. Makanya kalau perang menang terus Rasulullah itu, kecuali satu perang Uhud. Perang Badar 314 melawan 1000 menang. Perang Ahzab 10.000 orang kafir mengepung kota Madinah. Di kota Madinah ada 800 orang Islam. Kocar kacir menang. Fathu Makkah tahun ke-8 Hijriah, Mekah dikuasai, yang dulunya ngusir, dulunya menyakiti, menang. Ke Taif, di Taif yang dulu melempari batu orang Taif, menang perang dengan Taif. Hunain menang, Bani Mustalik menang, perang Mu'tah menang. Terakhir perang Mu'tah, perang Rasul terakhir perang Mu'tah namanya. Nah, kecuali perang Uhud kalah. Kenapa? Rasul pesan pada orang 16 sahabat, 16 orang, kamu di atas gunung Uhud ya, diam, gak usah bergerak, pegang panah. Nah, peperangan terjadi, berjalan di bawah, para sahabat menang. Kalau bunuh orang kafir dapat cincin, kacamata, dompet, dapat sepatu, diambil kan, yang dari terbunuh. Jadi yang jaga di atas, loh, kita ini dapat apa, kita ini diem aja ini. Itu di bawah tuh, coba dibuat teman-teman, ada dapat kacamata, dapat dompet, dapat uang, coba. Saya di sini dapat apa ini? Turun orang 16 itu. Begitu turun, Khalid bin Walid, Amr bin As, waktu itu belum Islam, tahun kedua ini, tahu ada kelemahan, berbalik dari belakang, naik gunung Uhud di atas, diserang dari atas gunung Uhud. Sayyidina Hamzah syahid, Sayyidina Mus'ab bin Umair syahid, Abu Dujanah syahid. Rasulullah pun kejeblos di lubang, giginya patah satu, dibenteng oleh orang 10. Orang 10 yang benteng Rasulullah itu penuh dengan panah semua, antara sahabat Thalha antara lain. Semua penuh kena panah, benteng Rasulullah, asal jangan kena Rasulullah panahnya. Itu hari sekali perang Uhud karena tidak disiplin. Karena itu di NU harus disiplin. Jadi kalau nafsu ghadabiyah baik, namanya apa? Strong will, namanya strong will namanya. Nah, yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus kaya, banyak uang, banyak mobil, banyak rumah, banyak kebun, banyak sawah, banyak pabrik, banyak PT. Saya harus kaya. Kalau niatnya baik, tujuannya lillahi ta'ala. Kalau saya kaya, jangan khawatir, kiai-kiai belum umroh saya umrohkan semuanya. Musola miring-miring saya luruskan semuanya. Yang miring-miring itu, walhasil zakat, infak, sedekah, jariyah, hibah, nazar, fidyah akan saya lakukan semuanya, bukan hanya zakat. Itu namanya bukan nafsu syahwatiyah, namanya azimah. Apa? Azimah. Ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu. Kebesaran, kesuksesan harus diraih dengan azimah. Jadi kita ini harus menang dan harus kaya. Apa? Harus dan harus menang itu wajib. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kalau kamu benar-benar orang beriman, pastinya engkau a'laun, di atas, pemimpin, komandan, kepala, ketua, direktur, bukan bawahan, imam. Quran itu, perintah Quran itu, wala tahinu, kamu jangan hina, jangan rendah, wala tahzanu, kamu jangan minder, ayo rebut kepemimpinan. Wa antum a'laun in kuntum mu'minin, kalau kamu benar-benar iman. Jadi himah itu apa? Perintah Allah juga. Apalagi contohnya apalagi Rasulullah, saya tidak mau kalah,
harus menang terus perang. Jelas menang terus. Karena perintah Allah juga kita tidak boleh kalah. Nah, kalau NU jumlahnya banyak kalah, ya itu dosa besar itu udah. Jadi menang itu wajib, kalah itu dosa. Ayo menang itu wajib, kalah dosa, kaya wajib, melarat ragu-ragu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Jangan sampai kamu melarat, meninggalkan anak yang dhi'afan melarat. Jangan. Kamu harus sejahtera. Kalau kamu mati, meninggalkan harta yang dinikmati oleh ahli waris, anak dan cucu. Perintah Allah ini. Jangan sampai kita meninggalkan anak cucu yang dzurriatan dhi'afan. Satu lagi, walaqad katabna fiz zaburi min ba'di dzikr annal ardu yarithuha ibadiyas salihun. Telah saya tetapkan dalam kitab Zabur bahwa kekayaan alam ini untuk hamba-hambaku yang soleh. Timah, nikel, batu bara, minyak, gas, emas, berlian, intan, mutiara, apalagi boksit, maning, granit, biji besi, biji tembaga, uranium untuk hamba-hambaku yang soleh. Coba lihat sekarang, saya memegang itu semuanya. Orang kaya 50 di Indonesia ini. Nomor 1 Prayogo Pangestu, uangnya 1150 triliun. Nomor 2 Budi Hartono Jarum atau yang punya BCA, uangnya 900 triliun. Nomor 3 Sinarmas Eka Cipta, uangnya 700 triliun. Antoni Salim nomor 4, uang 500 triliun. Saya cari Durasi atau siapa atau Solikin, nggak ada kan? Dosa nggak itu? Allah sudah menyediakan kekayaan alam, kita yang melarat, siapa yang dosa? Jadi kita harus kaya. Sayyidina Utsman, sahabat Sayyidina Utsman itu minal basyari bil jannah, 10 sahabat yang sudah kasih tahu pasti masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Tolha, Zubair, Abdurrahman bin Auf, Amir bin Jarrah. Ini 10 sahabat dikasih tahu kamu pasti masuk surga. Utsman yang sudah pasti masuk surga itu kaya, pernah sedekah gandum diangkut dengan 700 onta karena kaya. Coba ente pernah sedekah berapa karung? Karena melarat. Syekh Abil Hasan Asyadili, wali kutub Syekh Abil Hasan Asyadili, pakaiannya tiap hari ganti, mahal-mahal harganya. Wah, jaset dari wool Dormil semeter 13 juta, sepatunya Hermes 25 juta, kacamata Cartier 45 juta, waduh, pulpennya Montblanc 15 juta, bajunya Pierre Cardin, Christian Dior, wah, 7 juta lah minimal, ikat pinggangnya Belly 4 juta, apalagi minyak wanginya Hugo Boss atau Louis Vuitton 4 juta itu minyak wanginya itu. Sama kan minyak wangi misik ya. Tasnya Gucci 75 juta. Ada yang pembantunya 16. Saya dili, pembantu 16. Pembantunya di rumah 16, kayak pejabat, kayak presiden lah. Keretanya ditarik 2 kuda, kereta besar. Kalau kita ya Alfamart atau Mercy, bukan Luxio, Masya Allah. Sesnia lah, apa? Ada yang tanya, Syekh, panjenengan tuh wali, kok keren penampilannya? Melihat, kenapa? Ulama yang lain kiai-kiai kok kumuh, semprul, lebih ya. Itu ulama itu tuh, sarung sab gajah duduk, bajunya kok korong wulan durung ganti, minyak wanginya misik, sandalnya lili, Masya Allah. Tas di bawah itu bukan Delsi, bukan Ecolak, bukan Samsonite, itu paling murah itu 3 juta lah. Tapi apa, tasnya ada tulisannya Musyawarah Ulama Kabupaten.
Kata Imam Syadili jangan ini. Libasi yakul. Pakaian yang saya pakai ini, yang mahal ini, yang keren ini, bisa ngomong. Pakaian bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayuhan nas, ana ghani, fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kaya, gak usah kamu ampropin. Itu artinya. Tapi kalau ada kiai yang kelihatan menyedihkan, mengenaskan, itu artinya pakaian ngomong ayuhan nas, ana fakir, farhamuni. Jadi zuhud itu belum tentu tidak harus melarat, tidak. Zuhud tidak melarat, zuhudnya tidak cinta dunia. Punya kaya dunia tinggal dicintai, nggak masuk dalam hatinya. Imam Hamil Hasyadili kaya, Imam Abu Hanifah kaya, Imam Malik kaya. Yang melarat Khalifah Umar, Khalifah Ali, Sayyidina Ali, dan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Itu melarat itu. Kalau yang kaya-kaya, Abu Bakar kaya, Utsman kaya banget, Sa'd bin Waqqas, Abdurrahman bin Auf, itu sahabat yang kaya. Walhasil kaya itu harus, apalagi NU ini mau bangun dengan duit kan? Dengan duit, musola duit, masan anak supaya pesantren duit, pergi haji, menyempurnakan rukun Islam, duit, pakai duit. Jadi harus kaya kita ini, harus kaya. Jangan ashabul proposal. Suatu waktu ketika Rasulullah Mi'raj, lihat ada orang bangkit dari kuburan, ba'as, tinggi besar, laki-laki tinggi besar, di kuburan. Setelah didekati Rasulullah, ternyata pipinya bolong, nggak ada dagingnya, mukanya tidak ada dagingnya. Rasulullah kaget, man huwa Jibril, itu siapa Jibril? Tinggi besar gagah, mukanya bolong. Oh, ini ke umat ente yang rajin bikin proposal. Ayo, kalau mau bangkit di kuburan gak ada dagingnya, punya, ayo silakan. Maka kita harus mandiri ya, koin NU atau dengan apalah, iuran setiap bulan berapa atau tiap minggu berapa, walaupun Rp1.000, asal semua sadar, insya Allah kita bisa mandiri, tidak usah menjual NU ke penguasa atau bupati atau ke gubernur. Kita bisa membiayai diri kita sendiri, itu ya. Insya Allah kita fi amnin wa aman wa istiqrarin wa tuminan. Insya Allah kita hidup akur, rukun, damai, sejahtera, barokah. Syukran wa dumtum fil khair barakati wan najah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.